Selamat pagi semua teman-teman yang akan menyaksikan IG Live pada hari ini. Saya masih menunggu dua rekan, Dr. Harry Lee from LA dan juga Bro Hartono. Kita akan membahas tentang how to stay sane. Bagaimana kita tetap waras di tengah-tengah generasi yang serba cepat ini. Oke, ada Dr. Harry yang sudah masuk. Kita tunggu join. Selamat bergabung. Halo Dr. Harry. Pastor Harry, selamat malam. Suaranya Pastor Harry tidak terdengar di sini. Dengaran? Nah, kedengaran. Sudah, saya coba pakai ini ya, lihat. Ya, boleh Mas Harry. Halo Francisca, selamat pagi. Cilina, juga teman-teman yang lain. Halo Pastor Fernando Mewengkang, selamat datang. Lian, Francisca, ini komandan masuk nih. Ya. Oke, ini dia. Komandannya kita accept dulu ya, Dr. Harry. Ya. Halo. Halo. Halo Komandan. Good morning. Selamat Good morning. malam, Selamat malam. Oh ya, good evening ya di sana. Yes. Gimana, seger? Segar, ready, let's hit the road. Suaranya cukup jelas nggak? Jelas banget. Jelas banget. Jelas banget ya. Sangat. Oke, karena ini saya pakai tripod yang tidak ideal. Pokoknya keren suaranya. Gitu. Paling keras di antara kita kayaknya nih, Oh, Komandan iya, nih. Masa? Sangat. Iya. Ya? Yes. Paling jelas. Karena Jelas gue terlalu dekat. Ah, enggak lah. Suara Pastor Oke. jauh. Suara saya jauh ya? Saya kedengarannya jauh suara saya. Iya, betul, Pak Harry. Suaranya Ya, jauh. kurang dekat, Dokter Hari. Gimana ya mendekatkannya? Ini udah dekat nih. Apa karena saya pakai ini? Earpiece. Iya. Ya. Apa ya? Kalau diganjal antara dua buku gimana deh ya? Bentar ya. Sepertinya memang mic-nya dari sini kan ya? Harusnya gitu ya. Bentar ya. Bentar, Iya. Kita coba dulu. Kalau begini, Mestinya nggak ngaruh sih. Mestinya nggak terlalu ngaruh. kalau ini lebih kedengaran lebih jelas atau masih jauh? Sama aja sih dok, karena Iya. karena itu mic-nya dari sini sih. Ya. Oh, Baik. Kalau Oke, tidak nggak apa-apa, pakai kita mulai aja ya. Iya. saya Oke. cabut aja ininya kali ya. Iya, betul, Pak Baik. Harry. Sepertinya lebih jelas jauh kalau dicabut ya. Gini lebih keras nggak? Yes. Ya. Sangat Oke. jelas, Pak Harry. Oke. Oke, kita akan mulai ya. Nah, Doa thank you dulu. untuk semuanya sudah hadir di IG Talk di pagi hari ini. Ini yang pertama buat saya, tapi buat Pastor Harry, buat Pastor Ferry, ini udah kesekian kali ya. Mungkin udah kesekian ribu kali ya. Heeh. Tapi sudah sekian purnama nggak IG Talk bareng kali. Nah, ini yang pertama kali juga ya, di tahun 2022. Iya, temu kangen. So we can start with a prayer. Dokter Hari mau buka dalam doa? Ya, silakan dok. Pastor Ferry yang buka, saya yang tutup. Pastor Ferry. Oke, siap Pak Harry. Mari teman-teman semua kita berdoa sebelum kita memulai IG Live pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kesehatan, hal-hal baik yang kami alami pagi ini. Kami membuka hati kami untuk belajar, meluangkan waktu kami untuk diperlengkapi karena kami percaya
dari obrolan di IG Live ini ada sesuatu yang berharga yang kami perlu pahami, mengerti, lakukan, yang akan bisa mengubah hidup kami maupun juga bisa mengupgrade kehidupan kami. Berkati Dr. Harry Lee yang akan menyampaikan yang bisa menolong kami. Tuhan urapi kami semua dan juga teman-teman yang baru join, yang akan join, biar kami juga boleh berdiskusi, boleh bertanya dengan baik, dan kami boleh memperoleh jawaban-jawaban yang diperlukan untuk hidup semakin lebih baik lagi dan lebih berkewenangan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua alat yang kami pakai, dalam nama Yesus Kristus kami mulai acara kami. Amin. 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 Oke, karena waktunya sangat singkat, kita targetnya jam 11 sudah kelar ya. Jadi ini IG Talk yang cukup singkat dan kita mau memanfaatkan waktu yang ada. Saya ingin langsung buka aja bahwa IG Talk yang kita adakan kali ini latar belakangnya adalah kita sedang menghidupi satu zaman yang sangat berbeda gitu ya. Kalau kita bandingkan 5-10 tahun yang lalu, ini completely different game gitu yang kita sedang hadapi. Yes. Bukan hanya soal pandemi dan perang, tapi kita menghadapi kehidupan yang serba cepat, ya kan? Baik di dalam pekerjaan, di dalam perkembangan kita berinteraksi secara sosial, di dalam keluarga, semuanya itu serba cepat, gitu. Kayak orang kekurangan waktu ya, kayaknya nggak ada istirahatnya gitu. Menurut Dokter Hari, ini sesuatu yang normal atau bagaimana, Dok? Ya, jadi Sorry, saya mungkin perkenalkan sebentar ya, Dokter Hari. Mungkin ada beberapa orang yang baru join dan belum kenal dengan Dokter Hari. Dokter Hari ini adalah, saya panggilnya Dokter Hari, tapi sebenarnya titelnya cukup panjang ya. Reverend Harry Lee, MD, Doctor of Psychology, and juga Bachelor of Biblical Studies. Jadi dia punya gelar itu ada 3 gitu ya. Ada sebagai medical doctor, sebagai Doctor of Psychology, dan juga Bachelor of Biblical Studies. Jadi paket komplit, meskipun satu orang tapi paket komplit yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Dok. Oke. Ini gelar Dok ini sudah menempel sejak Artono ada di LA. Oke. Normal itu apa sih sebetulnya? Kalau kita mau berbicara normal, banyak sisi yang mesti kita lihat di dalam hal ini. Apakah itu dari sisi kesehatan, dari sisi psikologi, dari sisi apa yang ingin kita lihat pada saat ini? Kalau kita berbicara dari sisi psikologi, sebetulnya kalau secara singkatnya, normal itu adalah sesuatu yang berlaku dalam norma-norma batas-batasan yang ada di dalam sebuah masyarakat yang bisa diterima. Jadi dari sisi psikologi sebetulnya, seorang itu normal atau seorang itu waras jika ia memiliki pikiran yang rasional dan stabil juga secara emosional. Jadi dua hal kalau dalam psikologi kita lihat. Dia memiliki pikiran yang rasional dan dia juga memiliki emosi yang stabil banget. Jadi nah ini kita sebut sebagai yang diterima di dalam masyarakat yang ada, gitu ya, dalam sebuah society gitu. Kita nggak berbicara tentang norma-norma yang lain lah, seperti dalam ilmu statistik dengan 2 standard deviation dan sebagainya itu, dan di luar itu kelangkahan kita nggak bicara tentang itu. Kita konsentrasi aja pada hal yang ini. Tapi begini Dok, pertanyaannya adalah dalam kehidupan yang serba cepat ini, apakah itu membuat kita makin waras atau membuat kita makin nggak waras? Ini pertanyaannya seperti itu Dok. Kira-kira gimana? Kehidupan yang cepat itu bukan hanya pada hari ini, tapi terlebih lagi pada hari-hari ini. Kita terjebak di dalam sebuah sistem yang kita sebut sebagai jalur cepat ini. Kita sudah terburu berada di dalamnya. Apakah itu sesuatu yang normal? Ini sesuatu yang baru dalam kehidupan yang serba modern pada hari ini yang dikembangkan secara teknologi. Makan pun orang mau instan, mau cepat semuanya. Semua mau cepat di dalam hal ini. Tapi apakah kita seterusnya harus berada di dalam jalur cepat ini? Jawabannya sudah barang tentu tidak di dalam hal ini. Karena normal kalau kita kita tahu secara kejiwaan, kita aware banget, kita sadar banget, kita menyadarkan diri kita bahwa kita sedang berada di dalam kantor, misalnya gitu ya, di mana percepatan itu terjadi, di rumah sakit percepatan itu terjadi.
dimanapun kita berada, percepatan itu terjadi di dalam hal itu. Nah, kalau kita menyadari akan hal itu, normal saja kita berada dalam mengikuti draft yang berada di dalam kantor 8 jam, 12 jam mendatang itu. Selama kita tahu, keluar daripada jalur kantor tersebut, kita harus berada kembali pada jalur yang tidak cepat. Kita berada pada jalur lambat, karena kita akan berada di rumah. Nah, saya gambarkan itu sebagai jalan tol yang berada di Jerman. Saya pernah 11 tahun tinggal di Jerman, yang disebut sebagai Autobahn. Nah, Autobahn ini, setiap orang dapat menyetir mobil sehabis-habisnya gas. Nggak peduli. Kalau mobilnya mobil ya Prius, dia cuma bisa nyetir 120 km per jam, ya dia nggak bisa otomatis berada di jalur paling kiri. Karena jalur paling kiri, karena jalannya kanan, setirnya kiri. Nah, sekarang kecepatan yang paling tinggi itu orang bisa capai dengan 200 km, seperti Mercedes-Benz seri S misalnya, atau Porsche gitu, atau BMW. Orang bisa dengan kecepatan demikian. Nah, kalau kita kecepatannya tanggung 120-140 km per jam, kita nggak bisa bertahan terlalu lama di jalur paling kiri. Karena kita hanya diberikan kesempatan untuk potong truk. Setelah itu kita harus masuk kembali di jalur yang lain, di luar jalur batas yang cepat. Artinya apa ini? Kita tidak selamanya bisa berada pada jalur cepat. Even waktu kita mau exit, kita nggak bisa berada pada jalur cepat yang paling kiri. Kalau ada 5 jalur, kita harus pindah satu demi satu sampai jalur yang paling akhir, yang paling kanan sebelum kita exit. Kan begitu? Nah, begitu kita sampai jalur paling kanan, yaitu jalur yang paling lambat, kita nggak bisa ngegas. Seperti pada jalur paling kiri. Karena kita akan menabrak orang di depan kita. Jalurnya jalur lambat. Ini mengisahkan tentang dia di rumah. Kita artinya tidak bisa membawa pikiran percepatan yang berada di dalam kantor di mana kita serba cepat ini, kita bawa pulang ke rumah. Nggak bisa di dalam hal ini. Artinya, kita harus menukar pakaian kantor dengan pakaian rumah. Pikiran kantor dengan pikiran rumah. Di kantor, kita mungkin CEO, mungkin direktur, atau karyawan, dan sebagainya. Tapi di rumah, kita suami, kita ayah, kita istri, kita ibu. Punya tanggung jawab yang lain. Berbeda tanggung jawabnya dengan yang ada di kantor. Ini tidak percepatan di dalam hal ini. Di rumah, kita slow down. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah, selama di kantor 8 jam, 12 jam itu, karena kita berada dalam keadaan yang tense banget, karena percepatan-percepatan yang terjadi, kita constantly dipengaruhi oleh hormon yang disebut stress hormon, atau hormon stres dalam bahasa Indonesianya, seperti adrenalin, noradrenalin, kortisol. Ini keluar. Ya, dan keluarnya hormon ini mempercepat detakan jantung kita. Otak kita membutuhkan glukosa lebih banyak, gula lebih banyak, agar dapat berpikir lebih tajam lagi di dalam hal ini. Kita nggak bisa lengah di dalam hal ini. Nah, begitu kita kerja 12 jam, selesai ketegangan tersebut. Tapi bukan berarti hormonnya selesai turun seperti normal lagi. Enggak. Hormonnya membutuhkan waktu 1 jam, 1,5 jam, sampai kembali kepada titik normal seperti biasa. Nah, bayangkan, kalau kita terus-menerus hidup dalam gaya hidup begini, artinya di rumah pun kita memacu diri kita untuk bekerja beyond hours, kita menelantarkan keluarga, istri dan anak, hormon kita terus dalam keadaan tinggi, ini merusak kesehatan. Jantung, kencing, dan semuanya. Emosi kita berubah, tidak stabil, gitu ya. Moodnya kita berubah, kita bisa depres dalam perjalannya waktu. Kira-kira begitu? Ya, oke. Jadi ilustrasinya sangat bagus ya, Dok. Tadi seperti kita di jalan tol tuh ada jalur yang cepat, ada jalur yang lambat, dan kita harus bisa dengan bijak gitu ya. Kapan kita pindah jalur? Kalau kita ada di jalur lambat ya melambatlah, jangan ngegas gitu. Kalau ada di jalur cepat ya bercepatlah gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke tadi dokter juga bilang bahwa ketika kita dalam percepatan itu banyak metabolisme tubuh yang berubah gitu ya. Secara fisikal aja kita berubah. Dan itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, saya masih belum membahas soal bagaimana kita pindah nih dari jalur cepat ke jalur lambat. Katakanlah kita bahas dulu yang jalur cepat. Apakah berarti ketika kita dalam jalur cepat, seperti misalnya kita dalam pekerjaan kita yang dituntut serba cepat, misalnya, apakah itu berarti secara otomatis dan mau tidak mau kita menjadi tidak sehat di situ? Tidak sama sekali. Kita artinya tubuh kita dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada for a given time, 8 jam, 12 jam ini.
Ingat tadi saya katakan, kita ganti baju kantor menjadi baju rumah. Artinya ada kita balance kehidupan kita ini. Karena manusia bukan diciptakan untuk carry the burden. Karena itu Alkitab mengatakan, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Beban kita ini seperti apa? Artinya secara psikologi, beban apa yang kita tanggung? Dapatkah manusia terus-menerus stres dalam hal ini? Barang tentu tidak. Karena kalau adrenalin, hormon stres, adrenalin, noradrenalin, kortisol yang meningkat terus-menerus, dia akan mengganggu keseimbangan tubuh kita. Bukan hanya kadar gula meningkat di dalam hal ini, bukan aja detak jantung yang akan meningkat di dalam hal ini, tekanan darah juga meningkat di dalam hal ini. Nah, bagaimana kalau seorang itu mempunyai kecenderungan misalnya di rumah, di dalam anggota keluarga, orang tuanya menderita penyakit stroke karena darah tinggi. Nah, orangnya, anaknya nih, yang memiliki genetik dari orang tuanya nih, hidup dalam kondisi stres terus-menerus tanpa ada balance di dalam kehidupannya. Artinya dia memilih, pilihan hidupnya adalah mengetahui akan kelemahan diri daripada genetiknya, dia tetap memilih hidup dalam keadaan stres. Jantungnya dipacu terus-menerus. Seperti ibarat kita lari. Napas kita memburu. Detakan jantung kita meningkat. Ya kan? Heart rate kita meningkat. Napas kita menjadi lebih kencang. Respiratory rate kita yang normalnya itu antara 12 sampai 16 akan bisa sampai 30, 40. Kita akan merasa letih di dalam ini. Kita perlu istirahat. Bayangin, kalau jantung terus-menerus dipacu oleh hormonnya adrenalin, noradrenalin ini tadi, maju begitu cepatnya. Pertama kali dalam awal-awalnya, jantung berusaha mengadaptasi keadaan yang seperti demikian dengan menebalkan dinding jantung. Oke, masih muda. Tapi dengan berjalannya waktu, karena terus-menerus dipompa dengan kecepatan yang harus demikian, melemah ini jantung dengan bertambahnya umur. Ya, apakah ini baik? Sudah tentu tidak di dalam hal ini. Perhatikanlah, orang yang berada dalam keadaan stres, pelarinya kepada makan, soothing effect. Nah, apa yang terjadi demikian? Karena dalam keadaan yang percepatan yang demikian, bukan hanya otak yang membutuhkan gula, jantung membutuhkan darah yang lebih banyak, karena harus dipompa untuk memenuhi tempat ini, terjadi vasokonstriktor, penyempitan daripada pembuluh darah arteri. Nah, sedangkan otak membutuhkan oksigen ini, juga membutuhkan gula. Otak membutuhkan oksigen, paru-parunya harus mengembang lebih banyak. Karena ini menyebabkan mengembang. Supaya kita dapat menyedot udara lebih banyak di dalam hal ini. Tapi karena otak sangat bergantung kepada gula, orang tuh otomatis tangan akan mencari yang manis. Makan. Apa yang terjadi? Berat badan akan bertambah secara otomatis. Nah, lantas anggota keluarga atau orang yang mengasihi kita, kamu jaga berat badannya dong. Kata ada begini kan. Ya, berat badannya harus kita jaga dan mengurangi ke stress levelnya kita ini. Karena itu kita mesti tambah stres. Itu keluar dari kantor, kita nggak boleh stres seperti gitu lagi. Setelah makan, tambah gemuk, diomongin lagi. Kamu harus begini, karena kamu gemuk. Makin stres ya. Makin banyak makannya. Makin banyak makannya. Saya tertarik dengan, sekali lagi dengan ilustrasinya Dr. Hari ya. Tadi katanya, kalau Prius masuk ke jalur cepat, nggak sanggup tuh. 120 km per jam. Lawan Mercedes-Benz S-Series yang bisa jalan 200 km per jam. Berarti ada faktor kapasitas juga ya? Betul. Artinya kan ada mobil yang sanggup untuk jalan di jalur cepat. Ada mobil yang nggak sanggup. Jalan di situ sedikit aja mesinnya udah panas kali. Betul. Iya kan? Iya. Kalau mobil yang kapasitasnya besar, yang kuat, ya memang dirancang untuk itu, dia bisa gitu. Nah, bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sebagai human beings ini? Apakah bisa kapasitas kita diperlebar supaya di jalur cepat pun kita masih tetap waras gitu? Bisa. Kita manusia sebagai manusia mempunyai kapasitas seperti itu. Artinya ada sebuah teori yang katakan neuroplasticity. Otak itu bisa berkembang terus mengadaptasi. Artinya neuron-neuron itu bisa bekerja membentuk yang baru. Otak kita itu sampai ke sana. Tapi apakah jantung kita kuat menghadapi stres? Itu bawaan daripada setiap orang. Ada orang yang sanggup menghadapi stres, ada orang yang tidak sanggup menghadapi stres di dalam hal ini. Kalau orang sama sekali tidak sanggup menghadapi stres, katakanlah dalam istilah sehari-hari anak mami di dalam hal ini, dia tidak pernah menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Begitu badai sedikit aja dia sudah menjerit di dalam hal ini. Seakan-akan akhir daripada sebuah kehidupan. Padahal tidak seperti itu.
Dia nggak bisa menerima Nah, tantangan di dalam kehidupannya sama sekali. Nah, tantangan ini diperlukan oleh setiap orang. Badainya nggak ada masalah. Jalan gundukan itu nggak ada masalah. Masalahnya adalah mata kita tertutup untuk melihat solusi di dalam hal ini. Sehingga kita menambah stres. Lihat orang berlari, kita mau berlari, tapi kita nggak bisa mengikut dia berlari. Kita tambah stres, double stres di dalam hal ini. Ini menyebabkan depresi suatu saat. Apalagi kalau datang embel-embelnya di rumah. Apa kamu nggak bisa seperti teman kamu? Lihat teman kamu tuh hebat. Nah ini di Indonesia kan banyak. Cici kamu, koko kamu pintar. Nggak keikut sama dia di dalam hal ini. Apa yang terjadi dengan pribadi ini? Dia hidup dalam perasaan tertolak. Dan ini menimbulkan gangguan-gangguan psikologi yang lainnya. Ingin masuk di dalam itu, tapi kapasitasnya nggak ada di dalam hal ini. Salah? Tidak sama sekali. Karena memang nggak seperti itu orangnya. Tapi ada orang-orang seperti hidup di dalam keluarga papa mamanya memang seperti itu. Jadi dia belajar dari usia dini, sejak bayi dia sudah melihat percepatan seperti itu. Artinya orang tua bukan hanya kerja di kantor, di rumah pun dia melihat percepatan apa yang dikerjakan oleh orang tuanya dan kata-kata orang tuanya ini. Nah itu biasanya banyak tukaran di dalam rumah tangga. Kata-kata nggak ada yang ramah tuh biasanya itu. Kata-kata penuh dengan kata-kata kecaman di dalam. Kamu kok gitu aja cepat sih? Cepatan dikit dong. Kata-kata yang seperti demikian. Nah ini pacu demikian rupa. Apakah genetik bapak ini memegang peranan penting? Iya, tapi pada batas tertentu. Tidak seluruhnya menentukan anak itu bisa masuk ke jalur cepat. Apalagi yang menentukan bahwa dia bisa masuk di dalam jalur cepat adalah pengaruh lingkungan di dalam ini. Teman-temannya, dengan siapa dia berteman. Lingkungan di mana dia tinggal. Apakah lingkungan di daerah yang tidak baik, banyak gengnya, sering berkelahi orang di jalanan, sering dor-doran, ya, banyak kekerasan yang menimbulkan dia ingin berlalu lebih cepat. Artinya kalau itu dia bertumbuh di jalanan seperti gitu, dia akan bertumbuh dengan perilaku yang kasar, ingin cepat, tabrakan banyak terjadi, dan banyak kehamilan di luar nikah. Ini hal yang relasinya satu dengan yang lain, melihat percepatan-percepatan seperti itu. Nah, setelah kalau misalnya adalah wanita, ya, yang melihat keluarga seperti demikian, maka wanita itu kita sebutnya menarche, artinya mens pertama kali di dalam kehidupannya. Biasanya gitu kan antara 12, 13, 15, 16 tahun itu yang normal kira-kira demikian. Nah, kalau ini terjadinya pada umur 9 tahun bagaimana dong? Artinya anak itu terburu cepat menjadi matang di dalam hal ini. Karena usia menarkenya pada usia 9 tahun. Jika pendidikan rumah tangga yang kurang baik lagi di dalam hal ini, tidak hadirnya sosok ayah atau ibu yang juga cuek di dalam hal ini, maka kematangan seksualnya akan mendorong dia untuk melakukan sexual activity dalam usia dini. Oke, ini kompleks ya. Kompleks banget. Jadi saya pertanyaan saya dulu, silakan tanya kalau yang bagi ada mau nanya. iya, Pastor Ferry juga feel free ya kalau mau jump in atau ada pertanyaan dari audiens mungkin. Oh, belum ada. Tapi buat teman-teman yang sudah join, mungkin boleh banget kalau mau mengajukan pertanyaan ataupun mau komen ya. Komen-komen yang baik tentunya dinantikan sekali di kolom komentar, nanti ditanggapi, nanti dijawab pertanyaannya oleh Pastor Heri. Tapi buat yang baru join, mungkin kita sedikit review kali ya, Komandan ya, Pastor Heri ya. Bahwa tadi kita membahas tentang how to stay sane, bagaimana tetap waras di zaman yang serba cepat. Teman-teman ngerasain nggak sih? Ya, generasi kita tuh serba cepat banget gitu ya. Tadi Pastor Heri udah membahas di awal soal ini normal nggak sih? Ya mungkin kalau secara psikologi apa yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya ya itu dianggap normal. Bahkan kehidupan yang lebih cepat, yang serba cepat ini mungkin dianggap normal. Tapi apakah baik buat kita? Tadi Pastor Heri udah menerangkan bahwa hidup itu seperti ada di jalur cepat dan jalur lambat, begitu ya. Kita kan nggak mungkin memacu terus hidup di jalur cepat tanpa juga sesekali ada di jalur lambat, begitu. Jadi pada perlu keseimbangan. Dan tadi juga sempat dibahas juga oleh Pastor Heri dan Hartono soal kapasitas, bahwa ada mobil Mercedes-Benz yang bisa ngebut habis-habisan di autobahn gitu ya, yang di jalan cepat di Jerman ya. Ya, itu tepat, itu kayaknya cocok sekali untuk driver-driver bis malam Metro Mini di Jakarta. Itu sangat memberikan mengeluarkan potensi gitu ya. Mengeluarkan potensi. Mereka nggak akan stres di situ.
Kalau mereka nggak butuh di Jakarta, kita yang stres ya. Tapi mereka kalau ke situ tuh ketemu kapasitasnya gitu ya. Kecepatan itu adalah DNA mereka gitu ya. Wah gitu. Nah, kalau kita pusing lihat itu gitu ya. Jadi itu dari yang dikatakan. Jadi ternyata ada orang yang sanggup ya, Pastor Heri ya, dikata apa lebih sanggup untuk bertahan dalam kecepatan walaupun tetap perlu tahu waktu ada saatnya kita kembali ke jalur yang normal untuk beristirahat dan sebagainya. Tadi juga dibahas bahwa ada dampak psikologis, dampak kesehatan yang juga lumayan signifikan ya ketika kita mengalami stres gitu ya, stressful akibat terus bermain di kehidupan yang serba cepat. Tadi ada ngomongin kadar gula yang meningkat, tekanan darah, jantung yang meningkat, segala macam deh. Tapi intinya kehidupan yang serba berat badan. Nah itu tuh berat badan ya, karena stres makan tambah gemuk, stres lagi, muter aja di situ ya. Muter aja di situ gitu ya. Nah, tapi itu kira-kira tadi yang dibahas oleh Pastor Heri secara garis besar. Teman-teman yang mau drop pertanyaan silakan. Pastor Heri pasti dengan sangat senang hati menjawab pertanyaan kita gitu. Oke, Komandan, boleh lanjut deh. Ya. Saya masih tertarik dengan pelebaran kapasitas tadi ya. Bagaimana caranya manusia memperlebar kapasitasnya supaya bisa ada di jalur tepat gitu. Tadi kan Dokter Hari sudah bilang bahwa ini sangat bergantung ke masa kecil dia gitu. Kalau sudah masa kecilnya terlanjur nyantai, santai, semuanya serba ringan, nggak pernah ada percepatan gitu ya, tuntutannya sangat low, tidak pernah dipush untuk bisa excel gitu ya. Apakah sudah harga mati, Dok? Maksudnya ya udah, karena masa kecil gua seperti itu gitu. Ketika udah dewasa menghadapi percepatan nggak tahan gitu kan, dikit-dikit baper, dikit-dikit galau, anxious gitu, ada anxiety attack ya, banyak orang mengalami anxiety attack belakangan ini juga. Nah, apakah memang sudah ya udah, gua udah terlanjur begini, jadi lu jangan kasih gua beban yang terlalu berat gitu, apakah di dalam pekerjaan atau dalam hal yang lain. Gimana, Dok, menurut dokter? Sama sekali tidak. Kalau ada orang berkomentar seperti itu datang dari diri dia yang tidak berkehendak untuk maju. Tergantung daripada dirinya sendiri di dalam hal ini. Nah, kalau kita berkehendak untuk maju, kita akan sangat dipengaruhi, tadi saya katakan, oleh lingkungan. Lingkungan itu adalah teman-teman kita, inner circle kita di dalam hal ini. Kalau inner circle kita itu penuh dengan orang-orang yang antusias, orang-orang yang selalu positif di dalam berpikir, orang-orang selalu mendorong untuk maju, kita akan ikut didorong maju di dalam hal ini. Ya kan? Kalau kita tidak mau didorong maju, otomatis kita akan berada di luar lingkungan. Kita akan tertinggal di dalam hal ini. Perhatikanlah, di dalam kapasitas anak-anak mahasiswa. Ya kan? Kalau yang satu bermalas-malasan, tadi mereka 5 orang dalam satu kelompok. Oke? Sama-sama mau masuk, kalau di Amerika masuk pre-med, sebelum sekolah kedokteran pre-med dulu. Yang satu ini bermalas-malasan. Yang 3 orang sudah masuk ke dalam sekolah fakultas kedokteran. Yang 2 ini enggak. Terlempar. Yang 3-nya teman yang baru, yang kelompok dengan kapasitas mereka dalam dunia kedokteran sudah. Mereka membentuk sebuah grup yang baru. Yang 2 ini tertinggal. Nah, salah siapa di dalam hal ini? Nah, kalau kita melihat di dalam hal ini, kapasitas hidup di dalam dunia yang serba cepat ini sendiri. Kita berada di dalam dunia itu, kita tidak mau masuk untuk mencoba memberikan sebuah usaha di dalam ini, kita akan tertinggal. Tapi juga saya katakan pada saat yang sama, tidak semua orang dapat mengikuti kecepatan daripada mobil Mercedes seri S ini dengan kecepatan 200 km. Dia Prius, kecepatan mungkin maksimal 135-140. Bagaimana dia jebol sehabis-habisnya gas pun nggak akan sampai ke sana di dalam hal ini. Misalnya, anak-anak yang tidak terlalu didorong oleh orang tuanya sejak kecil, misalnya ya. Kamu cukup segini aja lah, merasa puas. Mediocre, gitu ya. Mediocre. Bagaimana anak itu bisa maju? Tentu terhambat. Tapi pada waktu dia menginjak dewasa di dalam hal ini, dia berteman dengan orang yang serba maju, dia merubah pola dia berpikir sekarang ini, masuk dalam lingkungan dengan orang yang positif semuanya, dia dapat mengubah itu. Sekarang tantangannya bergantung kepada orang itu sendiri. Dengan pertanyaan, what can happen to me? Nothing. I didn't try yet. Saya harus coba.
Kalau sudah saya coba nggak bisa, itu urusan lain. Yang penting saya coba dulu di dalam hal ini. Baru kita bisa mengatakan kita punya kapasitas atau tidak. Dari mana mobil Prius itu bisa tahu dia nggak begitu cepatnya? Kalau dia nggak pernah coba, dia harus coba. Perhatikan juga mobil-mobil yang lain. Kalau mobil itu sudah biasa dari awal pertama dibeli dari nol baru keluar dari pabrik, kita biasa ngegas cepat dikagetin dia. Otomatis mobil itu akan berlari lebih cepat daripada mobil-mobil yang biasa jalan dalam kota pelan-pelan. Kan begitu. Nah, kita begitu juga. Daya pikir kita ini melonjak otomatis pada waktu kita berteman dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas seperti itu, ditambah lagi keinginan kita untuk belajar, membaca, melihat di dalam hal ini. Semua itu kita evaluasi di dalam alam pikiran kita. Itu yang mendorong kita untuk bisa masuk di dalam jalur cepat itu. Kira-kira begitu? Oke. Ini sebuah proses yang gampang tentunya ya. Tidak Apa namanya, kalau ya sudah terlanjur misalnya dibesarkan dengan cara seperti itu, tapi sebaiknya tidak tenggelam di dalam apa ya, masa lalu ya istilahnya ya. Tapi sekarang bagaimana caranya kita membangun diri kita berada di lingkungan yang tepat supaya kita bisa bergerak maju gitu ya. Pastor Ferry, mungkin ada ya, Mas Ferry mau tanya sedikit tadi, bicara soal yang tadi terakhir, bagian terakhir ini. Apakah prinsip right man in the right place itu bisa membantu ya Mas Ferry? Kan tadi kalau ada orang yang sudah terlanjur terbentuk, kan mungkin ada yang bisa dipacu, begitu dipacu dia bisa berkembang. Tapi mungkin ada yang ketika dipacu malah stres, tambah stres gitu ya. Waduh, tambah tertekan dan sebagainya. Apakah mungkin misalnya begini, ada anak-anak yang secara kepribadian dia lebih melankolis pragmatis gitu ya Mas Ferry ya. Kan kalau koleris kan dia lebih ambisius, lebih berani dengan tantangan. Apakah misalnya jadi yaudah kamu perlu menemukan tempat yang tepat. Misalnya jadinya kamu nggak dikasih pekerjaan-pekerjaan yang speednya tinggi gitu. Misalnya ya udah kamu jaga toko aja deh, jaga toko papa gitu ya. Kan nggak perlu gasak-gusuk, kamu jaga toko aja. Nanti yang bagian apa yang perlu cepat nanti ada orang lain yang mengerjakannya. Apakah itu juga bisa membantu ya, Seri ya? Right man in the right place. Biasanya begini, Pastor Ferry. Pribadi yang bersangkutan akan mengetahui kemampuannya dia. Sehingga kecenderungannya itu adalah mencari orang-orang yang selevel dengan dia. Nggak mungkin di dalam hal ini. Dia pasti mencari orang yang selevel kemampuannya dia. Akan seperti itu di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita misalnya ada seorang dengan IQ 160, dikasih berteman dengan orang dengan IQ 130. Yang 130 mau aja, yang 160 jauh ya bedanya. Gue ngomong di sini dia masih ketinggalan, dia nggak mau. Dia akan cari orang yang selevel dengan dia 160, 170. Kira-kira mirip IQ-nya. Orang yang dengan IQ 130 akan mencari orang-orang dengan IQ 130. Akan seperti itu. Nah, di dalam teori psikologi, hal yang berikut yang mirip-mirip juga dengan hal itu adalah kalau orang atau anak yang terbiasa dididik dengan tidak ada figur bapak, dengan tidak ada emotional support di dalam hal ini, tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan dorongan dari rumah, maka sebagai anak perempuan, dia akan cenderung mencari seorang laki yang mirip seperti itu di dalam kehidupannya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan yang nyata ini. Ya, karena itu sebagai ayah kita harus berhati-hati banget untuk hadir dalam kehidupan anak. Nah, dulu Ibu Esti pernah bertanya, saya jawab aja sekarang ini kesempatannya ada. Bagaimana kalau ayah mati? Tabrakan kek, penyakit kek, apa kek? Hal ini tidak ada hubungannya dengan anak perempuan ini jadinya. Karena dia bukan karena tidak hadir. Dia bukan tidak hadir karena disengaja faktornya. Dia tidak hadir karena dia meninggal. Di dalam hal ini. Hal itu lepas. Tapi kalau dia tidak hadir karena keributan dalam rumah tangga, karena perceraian di dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akan memberikan efek kepada anak ini. Meninggalkan nggak di dalam hal ini? Ya, jadi penting kita perlihatkan, kita mengetahui benar akan hal ini. Apa yang terjadi di dalam lingkungan kita ini? Kita akan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan pribadi kita di dalam hal ini. Pasti akan seperti itu. Jadi orang dengan IQ 130 akan mencari orang
level dengan 130, 140 dia bisa ikutin. Dengan 160 dia sendiri sebetulnya nggak keikut. Ibarat Prius mau coba kejar mobil Mercedes-Benz seri S. Gimana caranya? Boleh ngegas sampai habis loh, kagak keikut. Stres sendiri dia nantinya. Oke. Untuk menghindari stres karena dia nggak bisa keikut, dia akan mundur mencari orang sebaya dengan dia, sejenis dengan dia, yang selevel dengan dia. Kira-kira gitu, Pak Suferi. Oke, thank you Mas Heri. Ini ada komentar dari sahabat kita namanya Anha Tasya Salenda. Nah, komentarnya begini, kadang saya itu dibilangin cuek karena kalau disindir slowly. Soli itu apa? Aku slowly itu apa ya, santai, Pelan-pelan. lambat gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Nyantai gitu Jadi, ya. nah, aku berusaha tenangin diri dan anggap itu biasa-biasa aja. Tapi di satu sisi saya itu membuktikan bahwa saya itu punya potensi baik dan akhirnya membuat saya sakit-sakitan dan bahkan detak jantung saya kadang tidak teratur. Sering sesak nafas. Demikian Mas Heri komentar dari Anha Tasya Salenda. Pertanyaannya apa? Ya. Nggak bertanya sih, cuman memberi kayak share aja ya Mas Heri ya. Oke. Tapi tadi juga sudah dibahas ya bahwa memang kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang serba cepat dan berharap di IG Live ini sahabat kita ini bisa menemukan jawaban yang mencerahkan ya. Dari penjelasan Pastor Heri ya. So far so good. Oke, sekarang kita gimana, Dok? So far so good. So far so So good. far so good. Oke. So saya ingin menjelaskan atau melanjutkan lagi dari penjelasan tadi ya, Dokter Hari. Gimana sekarang sikap kita atau cara kita dengan segala macam percepatan yang terjadi ini, ya? Ada orang-orang yang merasa stres banget gitu, ya kan, di tengah-tengah percepatan seperti ini. Apakah kita cuman ya sekedar mundur aja? Sekedar apa? Atau kita mundur dan kita berada di jalur lambat aja, kita main santai atau slowly tadi, atau kita memaksa diri, atau bagaimana nih? Baiknya seperti apa? Karena ya kita tidak bisa menafikan soal percepatan yang terjadi. Tetapi kita juga tahu kalau kita lambat, mungkin ada banyak hal yang kita ketinggalan juga ya dalam kehidupan ini. Misalnya dalam pekerjaan gitu, ada tuntutan-tuntutan tertentu. Speednya udah jauh lebih cepat daripada dulu gitu ya. Ini bagaimana nih kita mengakali atau kita memanage kehidupan kita di tengah-tengah situasi seperti ini, Dok? Oke. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau kita bekerja di dalam jalur cepat, sedangkan kita tidak mempunyai kemampuan seperti itu, sedangkan kita bukan bos yang bekerja sendiri, tapi kita bergantung kepada orang lain, besar kemungkinan kalau kita tahu kecepatan kita tidak ada di sana, kita menyebabkan sakit-sakitan dibikin, apalagi tidak ada support system di dalam hal ini. Biasanya orang-orang termasuk dalam kategori ini otomatis merasa stres yang nggak bisa dihadapin. Stres yang nggak bisa dihadapin ini menyebabkan dia mengundurkan diri untuk memulai mencari sesuatu yang cocok untuk dia. Biasanya seperti itu. Kenapa? Karena stresnya ini yang nggak bisa handle. Bertumpuk di dalam kehidupannya. Dia nggak bisa handle itu. Jadi bukan karena sesuatu yang lain, karena dia sendiri dari pembawaan dia. Dia nggak bisa menghadapi sesuatu seperti itu. Again, dia akan mencari sesuatu yang kira-kira mirip dengan kemampuan dia. Itu yang akan terjadi. Nah, demikian orang akan bertanya, kalau gitu dia nggak bisa naik level atas dong. Tergantung di mana dia bekerja. Kalau dia bekerja di tempat stock market misalnya, orang bekerja di sana kan perlu pemikiran yang cepat, putusan yang cepat. Ya otomatis dia nggak bisa dengan stres yang seperti demikian. Tapi kan masih ada tempat yang lain di dalam hal ini. Even di dalam dunia kedokteran, di dalam dunia medis, di dalam hal ini ya. Dia nggak bisa menghadapi stres yang kuat. Ya dia nggak bisa menjadi seorang ahli bedah syaraf. Gimana caranya? Dia nggak bisa menjadi seorang ahli bedah jantung di dalam hal ini. Dia nggak bisa menjadi seorang ahli bedah karena perlu percepatan. Jika terjadi perdarahan, dia gugup. Gimana cara menyelamatkan nyawa orang di dalam hal ini? Tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi dokter kan? Dia bisa menjadi anak kan?
Nggak usah kerja di dalam IR kan, yang perlu percepatan menghadapi orang-orang yang sering mau mati begitu. Atau dia bisa kerja di research kan, dia bisa kerja di patologi kan, dia bisa kerja di laboratorium kan, masih banyak tempat di dalam hal ini. Ya kan? Ya. Jadi orang itu Prinsipnya seperti yang Profesor Ferry tadi bilang ya, the right man on the right place gitu ya. kita melihat pada tempat yang kita yang mengetahui ini, orang lain nggak tahu. Ya, Orang ya. merasa tak jantung kita pada waktu menghadapi stres. Itu ada pertanyaan, Pastor Ferry. Yes, betul. Ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya kira-kira begini, Dr. Heri. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kapasitas mental seseorang untuk bisa tahu sampai sejauh mana orang tersebut bisa di-challenge dengan target tertentu? Yang pertama, ya. Sudah pertanyaan itu. Ya, itu, Pak Heri. Udah jelas ya, Pak Heri ya? Ya. Jadi kalau kita melihat orang ini, kita melihat emosi orang itu juga. Kan kita interview orang di dalam hal ini. Ya kan, waktu menerima pekerjaan. Artinya dia membawa kapasitas mimpi di dalam kehidupannya. Itu kan selalu ditanyakan pada waktu kita hire orang. Kamu kenapa daftar di rumah sakit ini? Itu pertanyaan yang pertama. Bukan di rumah sakit yang lain. Karena rumah sakit ini punya kapasitas ABC, dia sebutkannya. Kalau kamu memposisikan diri kamu seperti ini, apa yang kamu bayangkan setelah kamu dapat datang di sini? Apa yang dapat kamu sumbangkan di dalam hal ini? Jadi pada waktu itu kita melihat mimpinya dia, kapasitas dia. Sanggupkah dia membawa sesuatu di dalam mimpinya? Apa itu hanya sekedar mimpi? Kita melihat latar belakangnya, historinya di dalam kehidupannya itu di dalam hal ini. Kalau kita melihat hal-hal yang seperti demikian, kita akan mengetahui kapasitas orang itu seperti apa di dalam hal ini. Dan kemudian dalam kerja yang benar-benar kerja dalam 3-6 bulan ke depan, baru kita bisa mengetahui orang itu bukan hanya lagi sekedar perkataan dia, kita pun di dalam interview bisa terjebak kok. Kalau dia sudah mempelajari bagaimana teknik menjawab, di dalam hal ini bisa terjebak. Tapi kalau betul-betul datang kepada serangkaian masalah-masalah yang ada di dalam kantor, sanggupkah dia bertahan di dalam hal ini? Sanggupkah dia memberikan ide yang dikatakan tadi? Sanggupkah dia menerjemahkan mimpinya tadi dalam bentuk masalah-masalah yang ada ini? Bagaimana cara dia menghadapinya? Nah, baru kita bisa mengenalin orang itu lebih dalam lagi di dalam hal ini. Kalau dia nggak bisa tahan terhadap hal-hal yang seperti itu, berarti tempat itu bukan tempat dia. Kalau di rumah sakit di sini ya biasanya kata-kata yang nggak enak itu daripada attending physician tuh dokter-dokter di atas itu yang mendidik kita. Coba dipikirkan lagi katanya. Apakah kamu benar pengen jadi dokter sesuai dengan kamu? Wah ini kan dengerin perkataan demikian kan nggak enak banget di telinga bisa merah padam itu dibikin. Nah hal yang seperti ini kan terjadi. Kira-kira begitu terjawab siapa tadi yang Yunia? Iya. Ini kebetulan teman baik saya, Intan, juga kerjanya di HR ya, di area HR. Jadi mungkin dari teknik interview juga bisa ketahuan ya. Iya. Ya mungkin juga melihat dari track record dia ya, project seperti apa yang pernah dihandle sebelumnya dan bagaimana dia mengatasi problem-problem yang muncul di dalam project-project sebelumnya gitu ya. Akan ketahuan bagaimana dia handle stres. Betul. Kalau orangnya cepat berpindah-pindah, saya kenal ada orang, 1 tahun itu bisa 3-4 kali pindah kantor. Pertama, bukan hanya komitmennya yang kecil atau rendah di dalam hal ini. Kedua, dia tidak sanggup menghadapi stres. Dia tidak bisa menerima masukan di dalam hal ini. Untuk bisa majukan orang itu harus membuka diri untuk menerima masukan. Untuk mengoreksi sebuah kesalahan. Nah, kesalahan itu bukanlah kesalahan-kesalahan kita buat untuk maju ke depan itu, bukan sesuatu yang mengakhiri kehidupan kita atau mimpi kita, enggak. Karena itu bukan final destination, bukan destinasi kita. Namun, kesalahan yang kita berbuat tersebut dapat menghambat lajunya perjalanan kita. Misalnya kita mau ke Bandung, mobil mogok di Cianjur. Apakah kita segera perbaiki, atau kita leha-leha dulu di dalam hal ini? Kalau kita leha-leha, ya terlambat sampai ke Bandungnya di dalam hal ini. Tapi begitu rusak kita perbaiki, kita bisa melanjutkan perjalanan dalam 3-4 jam ke depan, nggak ada masalah. Kita terlambat 3-4 jam,
tetapi kita memaksimalkan waktu yang ada di dalam hal ini. Itu keinginan yang baik. Itu karakter seorang pemimpin. Dia tahu bagaimana redeem the time di dalam hal ini. Tapi ayah apa-apalah nanti kasih cari alasan bagaimana. Yang penting aku senang-senang. Ini orang ini tidak menunjukkan ikhtiar baik untuk maju di dalam kehidupannya. Berbohong kepada diri sendiri dan berbohong kepada perusahaan di dalam hal ini. Kira-kira begitu. Ya. Oke, Dok. Ada pertanyaan lagi ya? Ada nih, ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kasih pertanyaan. Masih ditunggu pertanyaan-pertanyaan dan komentarnya. Ini dari Yvonne, ada pertanyaan begini Pastor Heri. Pastor, saat ini WFH mungkin belum selaras dengan skill to keep sane. Akhirnya muncul slogan healing time. Mungkin maksudnya karena WFH jadinya kita tuh banyak tekanan kali ya gitu. Jadi kayaknya akhirnya muncul slogan-slogan di zaman sekarang, atau kalau di Amerika ya, kalau di Indonesia nih banyak orang yang bilang, aduh healing time nih, kita perlu healing nih gitu ya. Terus liburan ke Bali, perlu healing nih, ngapain gitu ya. Terus dikatakan, pertanyaannya adalah, tetapi sebenarnya healing yang baik dan efektif untuk tetap waras bagaimana, Pastor? Oke. Saya mau koreksi ini sedikit Yvonne. Terdapat sebuah perbedaan di sini dalam pola berpikir antara Indonesia dengan orang-orang yang ada di sini. WFH, kesempatan nih healing time. Kalau yang dimaksud dengan healing time itu adalah santai, maka konteks ini salah di dalam hal ini. Karena kita walaupun ada di rumah, tetap sama-sama harus produktif di dalam hal ini berbanding terhadap kerja di kantor. Environment-nya berbeda, tapi kita bekerja. Kita harus menghasilkan produksi yang sama di dalam hal ini. Kalau kita mendapat tekanan seperti orang Israel, jumlah jerami kami kurangkan, tapi kamu harus menghasilkan batu bata yang sama. Nah, ini kan stresnya meningkat, stres levelnya di dalam hal ini. Tapi di dalam hal ini, healing time kalau yang dimaksudkan untuk berleha-leha, ini sebuah slogan yang salah di dalam hal ini. Saya koreksi sedikit, Dok. Ya, Saya koreksi sedikit. Mungkin maksudnya healing time adalah waktu berlibur, waktu nyantai, bukan pada saat kerja. Tapi karena work from home, seringkali orang tuh merasa jenuh banget atau tekan banget, stres banget, sehingga sepertinya ada tren butuh lebih banyak liburan gitu. Butuh tapi lebih banyak healing time. Ya, butuh lebih banyak penyembuhan. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah bagaimana cara yang lebih efektif untuk healing time yang baik gitu. Oke. Kalau itu yang menjadi masalahnya di dalam hal ini adalah, yang pertama itu adalah satu pengertian kita itu sendiri. Memang tempat ini berubah antara work from home sama work in a place called office di dalam hal ini, atau keluar sebagai seorang detailer. Dia bertemu dengan orang. Kalau sekarang ini seperti penjajah asuransi, tidak bertemu dengan langganan, semuanya melalui Zoom, diam di dalam satu tempat, seakan-akan dia pasif. Otomatis cara dia berpikir juga, aku ini produktif, padahal tidak seperti itu di dalam hal ini. Ya, kejenuhan. Kalau saya lihat di sini di tengah-tengah orang-orang mainland China di dalam hal ini, mereka akhirnya banyak membeli rumah di dalam hal ini. Kenapa? Karena rumah mereka yang besar-besar tadi, karena work from home ini diisi begitu banyak orang. Satu rumah bisa 8-10 orang. Terjadi kejenuhan di dalam hal ini. Akhirnya orang mulai memisahkan diri daripada bertengkar dan ribut, membeli rumah-rumah. Orang mulai keluar, membentuk keluarga sendiri, mulai memisahkan diri, belajar independen di dalam hal ini. Nah, healing kalau kita berbicara seperti yang Hartono jelaskan di dalam hal ini, healing itu adalah kemampuan kita melihat kejenuhan itu sendiri di dalam rumah dengan menerjemahkannya. Dalam arti, kenapa saya jenuh? Apa yang menyebabkan proses kejenuhan ini sendiri? Apakah work from home karena kita bertemu dengan anggota keluarga yang terlalu banyak di dalam hal ini, sehingga kita merasa tidak efektif karena banyak gangguan di dalam hal ini? Ataukah ada faktor-faktor X yang lain yang tidak tersebutkan di dalam hal ini? Kalau ada faktor-faktor X yang ada di dalam hal yang tidak tersebutkan, sungkan diungkapkan, maka jalan satu-satunya itu adalah kita escape dari tempat di mana kita berada. 3 hari, 4 hari, betul-betul menikmati sesuatu yang berbeda daripada keadaan di dalam rumah itu sendiri. Ini akan mendapatkan energi kita akan di-recharge kembali dengan baik. Karena kita melihat sebuah environment yang lain. Dengan syarat, kita melupakan seluruh pekerjaan itu. Bukan berarti kita pergi ke tempat baru, bawa laptop, kita bekerja. Ini nggak ada gunanya.
Kita kantor di dalam hal ini. Dari Jakarta kita pindah ke Bali di dalam hal. Dari work from home pindah jadi work from hotel. Ah. Kalau itu memang kejenuhan ya karena stres daripada pekerjaan itu sendiri. Let go pekerjaan itu. Tadi saya katakan, ingat nggak kita kerja 8 jam, 12 jam di kantor. Sampai di rumah ganti baju dong. Kita bukan karyawan lagi, kita bukan bos lagi, CEO, direktur. Kita suami, kita istri, kita papa, kita mama. Ganti baju. Kita kenali itu. Oke. Artinya, kita memakai dua hal. Self-awareness, kita sadar banget kita sedang berada di jalur lambat di rumah, bukan di kantor lagi. Self-awareness, I'm at home. Dan social awareness, saya ada orang lain, ada istri saya, ada suami saya, ada anak-anak saya. Dan dari waktu ke waktu ada kunjungan mertua datang ke sana, ke rumah, di dalam hal ini. Kita aware banget keadaan sosial, sehingga kita bisa memanage perasaan kita sendiri. Perasaan orang lain kita nggak bisa manage. Nah, kalau kita bisa memanage perasaan kita sendiri, di dalam hal ini, kemungkinan stres setelah berada di rumah itu menjadi lebih kecil. Tapi kalau pekerjaan kantor kita bawa pulang ke rumah, kita tidak lupakan pekerjaan ini. Ini membuat anjang perkelahian di dalam rumah, stresnya double. Healingnya adalah melupakan segala sesuatu yang seperti itu. Ketahui di mana kita berada. Nah, tapi ini kan work from home. I understand. Work from home itu bukan berarti kalau work di kantor 8 jam, berarti di rumah work 12 jam. Kan bukan begitu. Tetap aja 8 jam. Nah, setelah 8 jam ya tutup aja laptopnya. I'm done. Di dalam hal ini, kita mesti shut off pikiran. Kita ganti, aku masih di rumah, tapi aku sudah selesai bekerja. Sekarang aku ibu rumah tangga. Sekarang aku istri. Sekarang aku suami. Sekarang aku mama. Sekarang aku papa. Kira-kira begitu? Nangkap maksudnya saya? Dengan demikian kita bisa menjaga banget balance daripada sebuah kehidupan itu sendiri. Kalau balance terganggu, otomatis kita sakit. Overthinking. Oke. Saya ingin mempertajam, Dok. Tadi kan dokter sudah menjelaskan soal boundaries ya. Kita tahu tempat, kita tahu waktu, kita punya peranan di mana, di kantor seperti ini, di rumah seperti ini. Kita harus punya self awareness dan social awareness gitu ya. Kita tahu diri kita, tapi kita juga tahu ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Ada waktu dan tempatnya gitu. Selain itu ada nggak habit-habit tertentu, Dok, yang perlu kita bangun supaya kita juga tetap punya emosi yang stabil, punya pikiran yang jernih gitu. Ini kan ngomong soal kesehatan mental ya. Ada nggak habit tertentu yang perlu kita bangun supaya kita jadi terjaga nih kesehatan mental kita? Ada. Pertama, setiap orang pasti memiliki hobi. Kembangkan hobi yang ada di dalam hal. Hobi gue berkelahi, ya jangan. Netizen gitu. Aku suka ribut, aku nggak mau damai, ya janganlah di dalam hal ini. Yang kedua, di dalam hal ini, berolahraga. Ada teman saya dokter juga di dalam hal ini ya. Dia bawa anaknya di dalam stroller, dia jogging. Dia berolahraga. Anaknya ikut dirawat nggak? Ikut, karena di dalam stroller, dia lari bawa stroller itu. Tapi dia jogging. Anak di sana itu pulang-pulang juga tertidur karena enaknya didorong. Begitu ya. Dia sembari lari. Pulang ke rumah dia sudah 1 jam berlari, begitu dia segar kembali di dalam hal ini. Mandi, beresin anak, main, cerita sama anak. Baru dia lakukan kegiatan yang lainnya sebagai suami atau sebagai istri di dalam hal ini. Jadi kan ada balance-nya di dalam hal ini. Di dalam segala hal. Jadi hobi kita kerjakan, olahraga kita kerjakan. Namun pada saat yang sama, kita harus mempunyai kemampuan untuk menutup telepon kita, menghentikan aktivitas dengan HP ini, agar kita dapat berkomunikasi. Nah, komunikasi ini yang merupakan rare commodity hari ini. Jarang sekali. Ngomong tapi HP-nya jalan. Entar, gue nih, ini penting banget nih, gue mesti jawab dulu nih. Yang satu merasa nggak menerima akan hal yang seperti gini. Gimana untuk 1 jam ke depan, kita matikan dan kita betul-betul ngobrol di dalam hal ini. Perhatikanlah, pada anak-anak Z, yang sekarang Z generation. Papanya ada di ruang tamu, dia ada di dapur. Apa salahnya datang ke ruang tamu? Enggak, teks papa di dalam hal ini. Anak-anak di gereja samping-nyamping ngomongnya pakai handphone.
Saya kalau lagi khotbah lihat, ya ampun, ini seperti gini. Kalau ditanya, berhenti dong main itu. Enggak, saya lagi catat ayat-ayat pastor bilang. Padahal ayatnya belum disebut nih. Ayatnya belum disebut. Dia nyatat apa jadinya di dalam hal ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi kemampuan berkomunikasi. Tadi hobi kita kerjakan. 2, berolahraga. 3, berkomunikasi di dalam hal ini. Kalau di kantor, Berkomunikasi secara tatap muka gitu ya. betul. Kita mengurangi, kita membatasi screen time gitu ya. Betul. Tapi komunikasinya yang ringan-ringan dong. Di dalam hal ini, jangan urusan kantor dibawa ke rumah. Di dalam hal ini. Dan yang keempat itu, kalau kita kerja di istri ada di rumah, menunggu di rumah di sana. Saya pernah melayani satu orang, dia mengatakan istri saya ini nggak kerja apa-apa, sangat tidak efektif katanya. Loh kok bisa? Tidak efektif. Merawat anak Joni yang sedang demam itu nggak efektif. Buat susu, buat makanan, dan menyediakan makanan bagi kamu apa itu tidak efektif. Setiap hari memang terulang. Tapi kamu pada posisi dia mau nggak seperti itu? Coba kamu bayar orang, beli makanan. Berapa duit kamu mesti keluarkan? Untuk ngepel, berapa duit kamu mesti keluarkan di dalam hal ini? Kamu nggak bisa ukur dengan cara demikian. Jadi kalau istri itu butuh perhatian juga saat kita pulang ke rumah, berikanlah telinga untuk dapat mendengarkan di dalam sebuah percakapan yang sehat. Itu kebiasaan yang baik yang dapat dibangun, di mana kita bisa menjaga pertumbuhan secara emosional ini menjadi lebih baik di dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga, kalau orang terus-menerus dalam keadaan stres, orang itu pulang moody, emosinya terganggu, ditanya sedikit dia sudah baper di dalam hal ini. Dia lupa fungsi dia. Dia lupa fungsi dia sebagai suami. Dia lupa fungsi dia sebagai mami waktu ditanyain sama anak. Kamu jangan merepotin papi, kamu jangan ngerepotin anak lah. Tujuan punya anak untuk direpotin kok. Kalau nggak mau direpotin, ya jangan punya anak lah. Ya. Betul dong. Papi nggak bisa begitulah. Anak ada repotin kita. Kalau bahannya orang tua tuh babu anak. Oke dok, tadi jadi berarti selain boundary, self awareness, social awareness, kita perlu lakukan hobi kita ya, kita perlu olahraga dan kita perlu komunikasi secara sehat gitu ya. Berhenti. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Gimana dok? Screen time hilang pada waktu berkomunikasi. Ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Kalau orang sudah terlanjur nih mengalami problem-problem mental karena tidak sanggup menghandle percepatan yang terjadi, ya. Terus kemudian terjadilah banyak masalah, baik pribadi secara mental, mungkin ada yang mengalami anxiety attack, ya kan? Mungkin ada juga yang mengalami masalah keluarga, dalam keluarga karena tidak sanggup menghandle, memanage di tengah-tengah percepatan ini. Kira-kira gimana itu dok? Apakah orang harus lakukan konseling, ketemu dengan psikolog? Karena ada banyak orang yang mungkin masih ragu-ragu ya dengan hal ini ya. Ya, mencari seorang profesional sangat baik sekali di dalam hal ini. Kalau saya pribadi sangat membuka diri di dalam hal ini, bukan hanya saya sebagai seorang pendeta, tapi juga di dunia profesional. Saya sangat menganjurkan orang yang kalau masalahnya itu tidak dapat teratasi, yang berakibat dengan keributan di dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan sebagainya, bunuh diri, banyak sekali akhir-akhir ini. Ya, apa salahnya datang kepada seorang profesional? Atau malu dianggap karena sosial budayanya belum bisa menerima hal seperti demikian? Pergi kepada seorang pendeta, dan pendetanya sudah barang tentu harus mempunyai kemampuan paling tidak memberikan pastoral counseling di dalam hal ini, artinya sungguh-sungguh mendengarkan dengan telinga yang terbuka di dalam hal ini. Sehingga dia dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang tersebut, dan dia pun kalau dia merasa bukan bagian dia dapat menyalurkan itu kepada orang yang lebih kompeten, seorang profesional di dalam hal ini. Sehingga yang menjadi pertanyaan itu adalah bolak-balik dari kedua belah pihak. Dari diri orang tersebut siap untuk menerima bantuan daripada seorang profesional. Apakah itu seorang profesional yang berada di dalam gereja, di dalam hal ini, atau seorang profesional yang berada di luar gereja, di dalam hal ini sebagai organisasi, siap nggak dia
Bagi saya sangat menganjurkan karena saya hidup di luar negeri sejak umur 19 tahun. Jadi artinya di dalam hal ini sah-sah aja di dalam hal ini. Orang pergi ke psikolog, pergi ke psikiater untuk berkomunikasi di dalam hal ini. Itu sah-sah aja. Bukan berarti orang itu gila. Bukan berarti orang itu menderita penyakit-penyakit yang memalukan. Bukan seperti itu. Kalau kita sakit gigi, kita pergi ke dokter gigi. Kita nggak mungkin sakit gigi pergi ke dokter mata. Kan nggak mungkin. Kalau kita sakit jantung, perginya ke ahli jantung. Kalau tulangnya patah, perginya ke dokter tulang. Kalau jiwanya menderita karena masalah yang bertubi-tubi datang dalam hidup kita, apa salahnya mencari seorang psikolog atau seorang psikiater? Apa salahnya? Atau mencari seorang pendeta dengan kapasitas pastoral counseling? Apa salahnya di dalam hal ini? Larangan di mana? Hambatannya di mana? Nggak ada di dalam hal ini. Ini bukan sesuatu yang membatalkan kok. Kalau saya terbuka dengan hal yang seperti ini. Pastor Ferry gimana? Mungkin gimana, Dok? Pastor Ferry sebagai pendeta bagaimana? Ya, gimana Pastor Ferry? Setuju dong apa yang Pastor Heri sampaikan. So powerful banget gitu. Nanti aku mau menyimpulkan aja deh. Sudah waktunya belum, Komandan? Ini mau menyimpulkan buat membantu teman-teman. Ya. Sorry. Ya, Bapak Komandan. Nanti dia menambahkan ini aja, Bang. Ya, bahwa apa yang disampaikan Dokter Hari itu kadang-kadang masih belum menjadi awareness di kebanyakan masyarakat kita ya. Gitu ya. Mungkin kadang-kadang orang masih merasa bahwa kalau bermasalah ya udah kita cari teman aja gitu misalnya. Ya, syukur-syukur kalau temannya punya skill counseling ya. Kalau enggak malah mungkin bisa terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam gitu kan. Atau dia merasa ya udah berdoa aja sama Tuhan. Which is ya nggak ada salahnya juga berdoa sama Tuhan. Cuman apakah kalau kita sakit gigi tadi hanya berdoa saja sama Tuhan juga enggak kan? Kita kan juga ke dokter gigi gitu kan. Nah, ini pemahaman ini yang mungkin perlu ditumbuhkan juga ya. Gimana Pastor Ferry? Yes, setuju banget. Karena kita yakin bahwa Tuhan bekerja tuh dengan banyak cara ya. Baik melalui obat-obatan, operasi, ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya untuk bekerja sama mendatangkan pemulihan buat kita. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak terbuka terhadap tools-tools yang Tuhan pakai untuk membantu kita dalam pemulihan. Di situ kita perlu open mind ya. Perlu banget orang-orang kayak Dokter Hari ini ya, yang ilmunya sangat bisa dipakai gitu ya dalam konteks iman Kristen, sehingga kita nggak cuma dikit-dikit pakai alasan iman lah, mujizat, tetapi sebenarnya tidak terbuka terhadap bentuk mujizat lain gitu ya, yang namanya ilmu pengetahuan juga gitu ya nggak sih? Ya. Oke, kayaknya waktunya sudah mau berakhir, Fer. Bisa kasih konklusi dan beberapa ini ya poin-poin yang terakhir yang kita bicarakan tadi. Oke, teman-teman semua yang sudah join, terima kasih banyak. Mungkin ada yang joinnya berarti baru di tengah atau di akhir. Nanti ini akan di-save di feed saya, @ferryvelani. Silakan follow akun IG saya dan boleh tonton kalau ada yang mau nonton dari awal. Nanti kita juga meminta feedbacknya, teman-teman belajar apa. Tolong kami diberitahu supaya kami bisa upgrade ya, memperbaiki diri supaya next kita bisa memberikan pembahasan yang jauh lebih baik lagi. Tapi buat teman-teman yang nggak ikutin dari awal, saya mungkin mau share poin aja. Ada 6 poin yang saya pelajari dari Dr. Harry dari pembahasan hari ini, yang judulnya tentang how to stay sane, gimana tetap waras di tengah kehidupan dunia yang serba cepat gitu ya. Saya mencatat, saya nyimpulin pakai bahasa sendiri mungkin ya Pak Harry ya. Ini ada 6 gitu ya kalau dari saya nih. Yang pertama adalah manage gitu ya. Jadi atur hidup kita, tata hidup kita, atur waktu kita di hidup yang serba cepat itu ya nggak harus di jalur cepat terus kan. Kadang-kadang bisa di jalur lambat juga. Nah itu perlu yang namanya boundaries supaya manajemen dan boundaries supaya kita bisa memperoleh balance gitu, keseimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tetap waras di dunia serba cepat, kita perlu memperbesar kapasitas gitu ya. Jadilah Mercedes-Benz seri S gitu ya, atau Metro Mini lah ya, yang bisa ngebut pokoknya gitu ya. Supaya kalau di kayak ya pokoknya harus lebih upgrade ya, jangan ya, kalau kita sadar kita punya kelemahan dalam hal aduh kok saya kurang fighting spirit, belum terlambat untuk punya mentor gitu ya, belajar terus dan memperbesar kapasitas supaya bisa main di jalur cepat juga. Tetapi tadi
Ingat, jalur cepat itu jangan terus-terusan karena perlu juga keseimbangan, ada waktunya di jalur lambat. Yang ketiga adalah temukan tempat yang tepat atau sesuai, right man in the right place. Itu penting sekali untuk kita punya kecepatan itu ya sesuai dengan kapasitas ya. Yang keempat, perlu komunikasi yang sehat. Tadi Dokter Heri bilang ya, di tengah hidup yang serba cepat ini, kadang-kadang kita ngeladenin banyak hal sampai kita nggak punya komunikasi yang sehat dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak. Nah, komunikasi itu membantu kita tetap waras di tengah-tengah kecepatan yang ada. Dan no screen time gitu ya, Pak Sehari, ya tolong handphonenya dimatiin dulu, nggak akan meninggal kok kita kalau nggak lihat handphone beberapa jam gitu ya. Dan berikutnya, tadi saya juga mencatat hobi gitu ya, kita perlu melakukan hobi yang kita suka gitu, hobi-hobi itu tentunya yang baik ya, yang sehat juga, mau jogging, mau apa gitu ya, mau diving, gitu, mau apalah pokoknya hobi-hobi yang sehat yang membuat kita bisa merilis stres. Yang terakhir yang saya bahasakan dengan bahasa saya adalah kita perlu perspektif yang sehat. Tadi Dokter Heri ada kasih cerita soal seorang wanita ibu rumah tangga yang kayaknya dibanding-bandingkan kalau dianggap nggak produktif jadi istri nih. Padahal dia ngurus anak sakit, dia masak, bersih-bersih rumah. Nah kadang-kadang di dunia serba cepat tuh seakan-akan ada ibu rumah tangga yang kayak terpukul, aduh kok kayaknya gue nggak produktif ya dibandingkan dengan wanita-wanita karir yang mencapai target A, B, C, D dan sebagainya. Yuk kalau kita tahu kita udah kasih yang terbaik buat keluarga, kita perlu perspektif dan gambar diri yang sehat supaya kita tidak tertekan dengan peran yang memang sudah kita pilih ya. Itu aja kalau dari saya. Hopefully teman-teman yang join hari ini terberkati gitu ya dengan pembahasan kita tentang how to stay sane. Saya berikan closing statement ya. Ya, silakan Dok. Silakan, Dokter Heri. Tidak semua orang dengan genetik kehidupan cepat, arti orang tuanya seperti itu, yang dibesarkan di lingkungan yang keras, ada KDRT yang dilihat menyebabkan dia melaju ke tempat yang demikian. Ya, karena lihat percepatan yang demikian yang terjadi yang saya gambarkan tadi. Dan tidak terduga di dalam keluarganya, mendadak jadi ini, mendadak jadi ini. Dia nggak tahu. Dia mau keluar rumah. Jadi hal yang seperti demikian bisa menyebabkan dia menganut paham gaya hidup cepat. Tapi tidak semua orang juga yang menjalani gaya hidup cepat harus memiliki gen kehidupan cepat juga. Tadi dia nggak begitu cepat, tidak mendapatkan support. Tapi lingkungannya di dalam hal ini, dia mempunyai kapasitas, dia mempunyai kesanggupan. Majulah dia di dalam hal ini. Nah, bahkan jika dia dibesarkan dalam kondisi yang keras dan tak terduga sekalipun, belum tentu dia mesti masuk di jalur keras. Dia bisa aja melihat sesuatu yang tidak bisa diikutin oleh dia. Kapasitasnya dia dalam ini. Jadi banyak faktor yang menentukan untuk seorang memulai hidup di jalur cepat itu sendiri. Seperti faktor genetik. Tapi faktor genetik bukan satu-satu yang menentukan. Faktor lingkungan di mana anak itu bertumbuh. Kehadiran ayah dalam kehidupan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ini menentukan kenapa orang memilih untuk berada di jalur cepat. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada usulan, apa yang pingin kita bahas gitu ya, monggo teks atau tulis gitu ya, DM Pak Ferry, Pak Hartono atau ya apa yang kepengen kira-kira didengar gitu, barangkali begitu. Yes. Jadi memang tujuan kami adalah memberikan informasi dan mencoba untuk memperlengkapi semakin banyak orang ya di tengah-tengah situasi kehidupan yang serba cepat dan banyak perubahan ini, bagaimana kita menavigasi kehidupan kita sebagai orang yang beriman juga dengan skill yang Tuhan juga berikan kepada kita, khususnya dalam hal ini juga Dokter Hari banyak sekali membantu kita semua, mungkin bisa kita belajar dari beliau gitu. Nah, untuk nextnya bisa diberikan usulan-usulan atau saran-saran apa yang pengen dipelajari gitu ya. Nanti mungkin dari IG feed-nya Pastor Ferry, nanti di saya juga, di Dokter Hari juga, kita akan berikan ruang untuk bisa teman-teman semua bisa share gitu. Kira-kira ide ke depannya atau saran atau keinginannya seperti apa gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pagi ini. Walaupun hanya 1 jam tapi berbobot banget ya. Istilahnya daging semua gitu. Kita tutup dalam doa. Yes. Silakan Dok. Silakan, Dokter Heri. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kesempatan berbincang-bincang selama 1 jam bersama dengan Pastor Ferry, ada Hartono,
bersama teman-teman yang sudah hadir dalam kesempatan pagi hari ini di Jakarta atau dimanapun di Indonesia, bahkan di Singapura. Tuhan, kami terima kasih kepada Engkau. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ini dapat berguna bagi setiap orang yang mendengarkan dan mereka dapat melihat kebutuhan akan hal-hal ini di masa yang akan datang ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada hati setiap daripada kami Tuhan. Namun di tengah-tengah ketidakpastian di dalam dunia ini kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang adalah pasti. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Kau. Biarlah Engkau menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami boleh berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Berkati akan Pastor Ferry bersama dengan Fania dan Adria, Tono, bersama dengan Devi, ada Denzel dan Nicole. Tuhan berkati mereka satu persatu, berkati keluarga ya Tuhan. Kami mempersembahkan semuanya ini, persahabatan kami, kehidupan kami, kesehatan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati setiap orang yang telah mendengarkan maupun yang akan mendengarkan melalui saluran YouTube. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Frozen ya, Wiwi? Iya. Frozen ya? Dari. Anak bro, bergerak ya. Ya udah. Halo Komandan. Sudah amin, Komandan. Sudah amin. Mujur sekarang Frozen ya dia. Putus-putus punya saya. It's okay, Komandan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan IG Live kita pagi hari ini. Nantikan IG Live selanjutnya dan semoga semuanya terberkati. Selamat menghidupi dan tetap waras tentunya di tengah-tengah dunia serba cepat. Itu aja ya, Pak Hari, Komandan. Kita pamit dulu buat kita undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dr. Heri, selamat malam, selamat istirahat. Hati semuanya sampai ketemu Ya. pada kesempatan yang akan datang. Stay safe, Ya. healthy. Thank you semuanya. Amin. Kita I don't know if mau I'm connected or not. You are. ya masih Komandan. Kita Oke, mau oke. healing ke LA Tadi ya. disconnected. Kenapa Pastor Ferry? Silakan. Kita mau healing ke LA. Work from LA. Bawa Hartono tuh. Dia dulu lurah di LA dia. Dia lurah di LA ya. Ya. LA Agung. Waduh, deket dong di sini. Los Angeles. Bawa Hartono. My internet connection is so poor. Oke. Iya. Oke, kalau gitu kita undur diri Oke, dulu guys. ya kalau begitu. Thank you Dr. Hari. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Henny. Semuanya. Thank you semuanya. Yuk, Tuhan bye. memberkati. Bye. Bye. Terima kasih.